Halo, selamat sore teman-teman. Selamat bergabung di IG Live kali ini bersama aku Eka Rahmawati. Kayaknya udah lama banget nih aku nggak bikin IG Live gitu ya, kemarin kepotong sama puasa dan juga lebaran gitu ya. Nah, di IG Live kali ini seperti judulnya, aku pengen fokus ngebahas soal digital decluttering gitu ya. Nah, digital decluttering ini sebenarnya topik yang udah lama banget nih pengen aku angkat gitu, karena berdasarkan dari pengalaman pribadi gitu. Jadi kan aku kan suka bikin konten-konten gitu ya di Instagram maupun di TikTok gitu. Terus karena sering menumpuk file-file di gadget gitu ya, terutama di handphone, eh, ketika lagi pengen nge-shoot video atau misalnya mau ngefoto objek gitu ya, tiba-tiba kepenuhan memorinya gitu. Nah, terus pas dicek memang ternyata udah banyak tuh, udah ribuan file-file foto maupun video gitu. Nah, ketika mau nyortir itu tuh ada rasa mager dan bingung gitu. Ini harus dipindahin kemana ya? Ini di dikelompokin kemana ya gitu. Jadi makan waktu gitu untuk menyortir si file-file tadi gitu. Nah, aku makanya tertarik untuk bahas tema ini, dan kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih sama narasumber kita, namanya Mbak Lis. Mbak Lis ini adalah salah satu konten kreator yang fokus ngebahas soal sustainability dan minimalism di lingkungan keluarga gitu. Dan di kesehariannya Mbak Lis ini udah sering lah gitu mempraktekkan si digital decluttering ini gitu. Makanya kita kayaknya nih perlu nyontek nih cara-caranya Mbak Lis gimana sih melakukan digital decluttering gitu ya di kehidupan sehari-harinya gitu. Karena Mbak Lis ini juga punya 2 akun nih teman-teman. Jadi dia mengelola 2 akun seorang diri gitu ya. Selain dari akun pribadinya itu namanya lis.tn yang fokus ngebahas soal minimalism. Nah, beliau juga fokus ngebahas soal sustainable living moms gitu, nama akunnya sustainable living moms. Itu ngomongin soal sustainability di lingkungan keluarga itu. Jadi dia ngelola 2 akun itu kan pasti banyak tuh file-file digital yang ada di gadgetnya dia gitu. Nah, oke, langsung aja nih aku undang Mbak Lis ya untuk bincang-bincang di IG Live kali ini. Bentar ya, aku invite dulu. Mungkin kalau misalnya ada nih teman-teman yang udah join di live kali ini, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan nanti boleh banget disampaikan ke Mbak Lis gitu. Mungkin dari pengalaman pribadi juga gitu ya, dari teman-teman yang punya file banyak gitu ya di gadgetnya gitu. Terus kadang suka lupa gitu ya untuk langsung menyortir gitu, menghapus-hapus si file-file tadi gitu. Dan ternyata ketika aku cari tahu juga, file-file kita yang ada di gadget maupun bahkan email kita yang kita suka kirim itu tuh bisa mempengaruhi lingkungan gitu, mempengaruhi perubahan iklim gitu, karena meninggalkan jejak karbonnya juga gitu. Jadi nanti kita bakal ngobrolin itu juga lebih jauh gitu. Ini aku udah coba invite tapi sepertinya harus di invite lagi. Sebentar ya teman-teman. Mungkin bisa di komen nih teman-teman kalau misalnya suaraku jelas nggak, atau misalnya mungkin putus-putus gitu dari di jaringannya teman-teman gitu. Boleh ya dikasih tahu. Atau mungkin mau say hi gitu. Boleh loh. Sambil menunggu narsum kita. Sebentar. Mungkin ada juga nih teman-teman yang mau sharing gitu, kayak punya pengalaman, iya sering banget nih numpuk-numpuk file-file digital, akhirnya ketika lagi perlu bingung gitu nyarinya di mana gitu karena saking ketumpuknya, atau ketika lagi pengen buka kamera atau taunya memorinya full gitu, penuh gitu. Itu biasanya orang-orang yang suka bikin konten tuh pasti ngalamin banget
masalah-masalah kayak gitu. Coba ya. Kita invite lagi, kayaknya emang jaringannya atau apa ya. Oke, sebentar. Kayaknya jaringannya nih, jaringan sebenarnya udah Mbak sudah ini nih, tapi kenapa tidak bisa di invite, kenapa gagal terus. Bentar. Nah, udah bisa nih gabung sama Mbak Lis. Halo Mbak Lis. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaraku jelas kan di sana? Jelas banget, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kirain aku apa namanya nggak bisa connect, bisa tadi pengen connect kok nggak bisa gitu. Iya, Oke, gimana Mbak Lis kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya kita udah Lumayan lama nih nggak ngantuk ngomong-ngomong sebenarnya ya. aku. Kenapa? Tadi aku lumayan ngantuk. Tadi tuh aku mau tidur siang, tapi karena anak aku kan lagi ujian nih, mau ujian lagi ujian kelulusan, jadi kayak ada proyek-proyek dari sekolahnya. Ya sudah. Tapi semangat kok, Ya insya Allah. semangat dong, harus semangat karena aku juga semangat banget nih ngebahas tema digital decluttering ini karena tadi di intro juga aku udah sebutin gitu ya kenapa sih aku pengen coba nih ngebahas soal digital decluttering ini karena berdasarkan dari pengalaman pribadi aku sendiri juga gitu. Jadi suka bikin konten gitu kan, terus ya biasalah nggak langsung ngecek gitu ya mana nih yang kira-kira bakal dipakai, terus akhirnya numpuk-numpuk ketika pengen cari file-file yang dibutuhin lama akhirnya. Dan pernah juga ngalamin ketika lagi pengen nge-shoot video dan juga nge-tag gambar, itu tiba-tiba memorinya full gitu. Jadi kehilangan tuh momen gitu karena harus ngapusin satu-satu dulu gitu. Jadi kayaknya perlu di apa ya? Istilahnya walaupun kayaknya gampang gitu ya ngapus-ngapusin file digital gitu, tapi kalau misalnya kita juga nggak teratur atau nggak rutin melakukannya juga nanti bakal kayak gitu-gitu lagi gitu. Mungkin dari Mbak Lis nih punya apa ya kayak nanti tips-tips gitu ya gimana sih ngejalanin si digital decluttering itu. Oke. Cuma mungkin sebelumnya kita kayak perkenalan dulu kali ya. Mungkin ada nih teman-teman yang gabung udah join di sini tuh belum kenal gitu. Mbak Lis ini kegiatannya apa dan mungkin sehari-harinya berprofesi sebagai apa gitu. Bisa dijelasin, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Mungkin ada yang udah kenal atau udah pernah notice di media sosial Instagram, atau mungkin ada juga yang belum. Kalau yang belum tahu, nama aku tulis tapi biasa dipanggil Lis aja, terserah sih nyamannya gimana. Aku biasanya tuh aktif di, enggak aktif banget juga sih sebenarnya, cuman aku suka nulis gitu ya, nulis konten, nulis bikin tulisan tentang hidup minimalis, tentang sustainable living gitu-gitu di akun aku @list.tn dan juga di Simple Living Moms. Simple Living Moms gitu. Kalau untuk sehari-hari sih, karena aku sekarang udah nggak ngantor ya, jadi aku udah di rumah full, jadi ibu rumah tangga, jadi ya sebenarnya kegiatan utamanya itu ya sebagai ibu dan sebagai istri gitu dan sebagai anggota masyarakat gitu, karena ibu-ibu tuh biasanya kan suka ada kegiatan entah itu di RT RW dan lingkungan sekitar gitu, kayak gitu. Jadi kegiatan sehari-harinya yang ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin suami, termasuk berkegiatan di lingkungan aja gitu. Oke.
Jadi walaupun istilahnya tadi Mbak juga sempat nge-share kalau di kesehariannya Mbak walaupun jadi ibu rumah tangga tetap juga nge-share mungkin pengalaman pribadi dan juga kayak ilmu-ilmu pribadinya terkait sustainable living sama minimalisme gitu ya di akunnya Mbak di Sustainable Living Mom sama di list.tn ini gitu ya. Nah, eee, mungkin ada nih teman-teman yang belum familiar sama, istilah digital decluttering gitu, karena memang ini kayaknya terms yang, baru booming beberapa tahun ke belakang ini dengan maraknya kayak sustainable living, minimalisme gitu ya. Nah, mungkin orang-orang belum belum ngeh nih sama digital decluttering. Bisa dijelasin dulu, Mbak, maksudnya itu apa? Oke, mungkin kalau teman-teman yang udah apa ya istilahnya udah mengikuti apa ya pembahasan tentang hidup minimalis mungkin udah akrab ya sama istilah decluttering. Nah, kalau decluttering itu kan biasanya pada umumnya orang apa taunya itu kalau decluttering itu biasanya barang-barang gitu kan. Kayak kita tuh memilah barang-barang mana yang udah nggak dipakai, mana yang jumlahnya berlebihan dan sebagainya dan kita hanya menyimpan yang kita butuhin gitu kan. Biasanya tuh kalau barang-barang kan seperti itu. Nah, kalau digital decluttering itu sebenarnya sama aja prinsipnya gitu. Cuman yang kita beresin itu uh, apa namanya sampah digital atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas online, dengan gadget gitu ya, dengan apa namanya dunia digital gitu, kayak gitu gitu. Dan prinsipnya itu juga sama aja gitu. Kalau kita beberes digital itu ya kita memilah atau memilih gitu atau mengurangi mana-mana informasi digital yang berlebihan buat kita, terus kayak ngeberesin file-file digital kita gitu, kayak misalnya mengatur folder, terus kayak menghapus foto-foto, email, data-data, terus kayak ngerapihin komputer kita atau laptop gitu ya, terus kayak ngerapihin apa namanya HP gitu-gitu, pokoknya semua gitu-gitu kita gitu. Plus biasanya kalau kalau aku nih kalau ngobrolin tentang minimalism itu selalu dari dua sisi, dari fisik dan non fisik. Biasanya orang kalau ngomongin minimalism kan kebanyakan itu dari barang-barangnya aja gitu kan. Padahal uh, orang itu bisa apa ya istilah mengumpulkan banyak barang itu biasanya didorong dari kondisi non fisik sebenarnya, kondisi psikologisnya dia atau kondisi emosionalnya dia gitu. Nah sama digital decluttering ini juga begitu. Orang biasanya ngomongin fisiknya aja, data-datanya, file-filenya, foto-fotonya, emailnya gitu. Padahal di balik itu ada juga hal non fisik yang harus kita beresin gitu, yaitu dari habit kita gitu, dari kebiasaan kita melakukan kegiatan online apa namanya kayak tujuan memperbaiki kesadaran kita untuk melakukan kegiatan online itu secara intensional atau punya tujuan sadar dengan apa yang kita lakukan terus uh, etika kita dalam melakukan kegiatan online kayak etika kita dalam bermedia sosial terus menggunakan apa ya intinya tuh kayak memanfaatkan kemajuan digital yang ada sekarang itu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat gitu kayak gitu. Kalau kita cuman beresin hal-hal fisiknya aja kayak beresin data-datanya, beresin email dan sebagainya itu kan lebih mudah lah gitu. Tapi ada hal lain yang harus diberesin juga habit kita gitu dalam menyikapi kemajuan digital sekarang. Oke, wah menarik juga nih. Berarti bukan cuma file-filenya doang, bukan cuma emailnya doang gitu ya, tapi tadi tujuannya, terus apa namanya habitnya juga gitu ya dalam kita ber digital gitu ya menggunakan gadget itu juga harus di apa ya difokusin gitu kita tuh sebenarnya kita mau buka laptop itu kita mau ngapain aja apakah misalnya cuma mau browsing browsing bentar-bentar doang gitu atau ya emang beneran mau kerja atau apa gitu ya. Jadi itu emang ngaruh juga sih sebenarnya ketika kita memutuskan untuk membuka gadget itu kita mau ngapain gitu. Apakah misalnya mau scroll-scroll sampai 2 jam gitu kan itu kan juga buang-buang waktu dan energi juga gitu. Oke. Nah, ini juga ada nih yang udah mulai nanya-nanya nih dari salah satunya dari Mbak Ensar Viana gitu. Udah lama ya Kak mulainya, maksudnya mungkin udah lama ya Mbak Lis nih mulai menerapkan si digital decluttering ini gitu. Udah berapa lama Mbak kira-kira? Sama ya. Sebenarnya um, apa ya sebelum aku mengenal konsep digital decluttering, aku tuh sebenarnya udah ada fase di mana aku tuh menyadari efek buruk dari terutama media sosial ya, terutama media sosial. Sekitar tahun 2000
2016 akhir atau 2017-an gitu lah. Nah itu tuh saat-saat dimana aku tuh kayak sadar banget efek-efek buruk dari terutama media sosial ya gitu, dan juga screen time yang lain gitu loh. Cuman aku lebih fokusnya ke media sosialnya gitu. Dan bahkan saking saat itu aku belum kenal tuh kayak kayak uh, hidup minimalis, digital decluttering dan sebagainya, itu aku belum kenal konsep-konsep itu gitu. Tapi di situ aku udah sadar betapa media sosial itu membawa efek buruk yang banyak gitu loh ke dalam hidup aku saat itu. Tuh. Terus bahkan saat itu aku sempat menghapus media sosial semua yang aku punya. Aku nggak punya media sosial satu pun saat itu gitu, karena aku pengen rehat gitu, pengen rehat dari dunia media sosial itu. Gitu. Baru tahun 2019 itu aku balik punya Instagram, dan hanya Instagram aja. Aku nggak punya Facebook, nggak main Twitter, nggak main yang lain-lain gitu. Dan itu pun saat itu setelah rehat itu tadi, aku mulai lebih lebih intentional lagi dalam menggunakan Instagram gitu. Aku nggak banyak sharing hal-hal pribadi, karena aku suka masak, aku sharing masakan. Aku suka fotografi, aku share foto-foto, tapi foto bukan foto pribadi ya, maksudnya kayak kayak foto-foto inilah gitu. Aku suka foto-foto. Terus aku share apa ya, hal-hal lain yang bukan tentang kehidupan pribadiku gitu, tentang kerajinan tangan gitu, gitu. Aku suka bikin kerajinan gitu gitu kan gitu. Terus baru di tahun 2020 ya kalau nggak salah, itu aku kenal sama konsep digital minimalism, yang waktu itu tuh orang-orang pada ngomongin bukunya Cal Newport yang judulnya Digital Minimalism. Nah, itu aku suka banget pembahasan tentang itu. Dan justru dari pembahasan digital minimalism lah aku jatuh cinta sama hidup minimalis, karena setelah merasakan betapa banyak manfaatnya melakukan digital minimalism itu, aku terus jadi kayak tertarik untuk belajar tentang hidup minimalis lebih jauh lagi gitu. Jadi kalau kalau orang-orang itu umumnya tertarik untuk menjalani hidup minimalis itu kan karena pengen meminimalisir barang-barang, pengen rumah yang lebih rapi, pengen mengurangi hal-hal materialistik gitu ya dalam dirinya. Nah aku tuh malah beda, aku malah dari digital minimalism dulu jatuh cinta sama hidup minimalis, bukan dari barang-barang sebenarnya. Gitu. Oh menarik ya, berarti justru dari digital minimalism dulu kenalnya, baru mempelajari lebih lanjut soal minimalisme yang lain gitu ya, terus sustainable living juga. Oke. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen ditanya ini terkait tema soal digital decluttering, bisa banget nih drop pertanyaannya di kolom chat atau komen. Itu nanti kalau misalnya itu nanti kita bacain dan jawab gitu. Nah, mungkin tadi bisa Mbak juga udah sedikit share juga gitu ya. Aktivitas digitalnya memang tadi kan udah punya 2 akun gitu ya. Nah, tapi selain apa ya, bikin konten gitu ya di media sosial, kira-kira apa sih Mbak aktivitas digital lainnya yang sering Mbak lakukan gitu? Paling dilakukan apa ya? Kayaknya yang paling sering aku buka itu Google karena aku riset apa segala macam di situ, baca artikel, terus apa, kan aku di rumah kan suka nulis tuh, walaupun nggak aku publikasi ya, tapi aku suka nulis, entah itu nulis konten ataupun nulis buat kayak bikin jurnal dan sebagainya gitu loh. Itu biasanya kan risetnya kan aku via Google gitu, maksudnya baca artikel itu di situ. Kayaknya itu yang paling sering aku buka. Terus Spotify, karena aku kalau nulis itu biasanya sambil dengerin instrumental, jadi kayaknya itu yang paling sering aku buka. Dan Spotify itu kan ini nggak boleh, nggak apa-apa ya sebutin ini ya mereknya. Nah kalau Spotify itu kan bisa didengerin sambil ngapain aja gitu, sambil masak, sambil bersih, sambil apa gitu. Nah kayaknya yang paling banyak membuka tuh itu. Terus apa ya, YouTube, karena YouTube tuh banyak ilmu dan juga hiburan di situ gitu. Karena aku tuh nggak langganan satupun platform-platform hiburan kayak Netflix, bioskop online, terus kayak apa namanya, Spotify pun juga bukan Spotify yang premium. Pokoknya aku nggak ada satupun langganan yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi YouTube itu lumayan memberikan apa ya, informasi yang lumayan lengkap gitu, dari hiburan, terus kayak kajian gitu ya. Kajian di situ kan juga banyak. Terus kayak apa, kalau misal ini apa tuh namanya, kayak review-review buku. Karena kan nggak
semua buku bisa aku beli juga, atau kadang-kadang aku lihat dulu gitu reviewnya di situ, atau ini bukunya tentang apa sih, baru kalau aku tertarik aku baru beli fisiknya misalnya kayak gitu. Aku juga suka nonton itu. Terus apa ya, baru abis itu Instagram pun aku nggak terlalu banyak sih, karena aku jarang scrolling gitu tuh. Aku udah saat ini sih udah jarang ya, udah jarang scrolling, ngecek kayak apa story orang juga jarang gitu. Terus aku sendiri juga nggak terlalu yang setiap hari harus posting story juga. Kadang-kadang aja beberapa hari sekali gitu. Nggak terlalu ini sih. Tapi ini prosesnya panjang ya, maksudnya nggak yang dari dulu aku seperti ini gitu. Pasti melalui latihan dulu gitu sampai akhirnya bisa apa cukup mindful gitu untuk melakukan kegiatan online yang memang ada tujuannya gitu. Itu berproses gitu, nggak bisa langsung bisa begini. Kayaknya Tapi itu aja sih. Dari TV aku juga jarang, hampir nggak pernah ya, nonton. Paling TV itu pagi doang. Kalau nemenin suami kayak kan biasa bapak-bapak kan pagi suka nyetel berita gitu ya, atau sebelum berangkat kantor. Nah, iya itu doang nemenin, habis itu udah matiin. Iya kayaknya aku juga sama sih kayak Mbak juga, aku nggak langganan Spotify, aku nggak langganan YouTube juga. Tapi mungkin ada sebagian orang yang bahkan keganggu gitu sama iklan-iklan yang ada gitu kan. Kalau aku Oh sih juga iya, iya. sebenarnya nggak terganggu sih sama hal itu. Cuma apa namanya? Mungkin kalau aku lebih ke kayak misalnya langganan newsletter gitu ya, karena lebih ke kayak untuk karena kan aku juga kerjanya kan nulis juga ya gitu, bikin artikel dan lain itu kayaknya menurut aku penting karena untuk kayak referensi Iya. kata-kata, referensi ide gitu-gitu. Mungkin itu juga dipilih-pilih juga gitu. Karena kalau misalnya kita ngikutin semua langganan juga boncos juga duitnya gitu. Iya. Jadi Iya benar. mendingan dipilih-pilih gitu ya mana yang ini. Tapi aku juga kalau nikmatin musik juga gak masalah sih kalau misalnya ada iklan juga, ayo dapat didengerin aja gitu. Walaupun kadang Iya, suka heeh. susah ya gitu dilewati karena nggak bisa di skip gitu. Tapi nggak apa-apa lah gitu. Nah, kalau aku juga penasaran nih, Mbak. Mungkin Mbak di kehidupan sehari-hari gitu ya kan, karena tadi kan Mbak juga udah share kalau Mbak juga udah punya keluarga gitu kan, udah ngerjain pekerjaan rumah tangga juga gitu. Nah, dari sisi pengaturan screen time-nya itu kayak gimana, Mbak? Mungkin ada jadwal khusus gitu, misalnya, oke, setelah anak-anak pergi sekolah, suami udah berangkat kerja, yaudah nih mulai bikin konten kah? Atau misalnya difokusin, pokoknya sebelum jam 12 udah harus selesai nih bikin konten atau gimana, Mbak? Untuk screen time-nya. Oke, heeh. Eh, karena itu sebenarnya aku sih nggak terlalu ini ya untuk apa namanya, untuk mendisiplinkan atau mengatur waktu screen time itu sebenarnya nggak untuk saat ini ya, nggak terlalu struggling. Tapi ya itu tadi aku ulangin, ini tuh butuh proses, butuh latihan yang panjang itu. Dulu aku juga pernah ada fase-fase yang dikit-dikit terdistraksi, terus dikit-dikit pengen ngecek status WhatsApp atau status media sosial orang lain. Pokoknya itu tuh pasti aku pernah mengalami fase-fase seperti itu gitu. Tapi kalau untuk saat ini mungkin karena memang aku udah melalui proses itu tadi, proses latihan yang lumayan itu tadi. Jadi kalau untuk saat ini sih udah nggak terlalu struggling untuk mengatur waktu screen time itu. Ya itu tadi aku nggak langganan apapun yang platform-platform hiburan, terus nonton TV juga hampir nggak pernah gitu, cuma pagi doang. Terus apa namanya, biasanya untuk kerjaan konten itu aku kalau memang pas ada waktunya, karena kan kalau jadi ibu itu kadang waktu tuh nggak terprediksi ya, maksudnya nggak tiap hari itu pasti beda gitu. Kita tuh nggak bisa kayak setiap hari itu pasti kejadiannya sama gitu, walaupun kita punya rutinitas nih kayak oh pagi bangun terus ini terus nganter sekolah bla 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 bla, kita punya, tapi setiap hari itu pasti akan beda kejadiannya, pasti tiba-tiba anak sakit, pasti tiba-tiba orang tua, apalagi orang tuaku dan juga mertuaku tuh udah sama-sama sepuh, kadang-kadang ada apa gitu. Jadi setiap hari itu pasti akan ada hal-hal yang nggak terprediksi gitu loh dalam hidup kita gitu. Nah jadi aku bikin konten itu kalau pas ada waktunya aku bikin sekaligus banyak gitu. Oke. Misalnya untuk seminggu ke depan atau untuk 2 minggu ke depan gitu. Kecuali aku bener-bener lagi ini banget, lagi banyak banget kegiatan dan memang nggak ada waktu untuk itu, baru aku bikinnya nyicil kadang ya sesempatnya gitu. Karena itu kan apa ya, kita sharing sesuatu, berbagi insight, berbagi ilmu dan sebagainya di media sosial itu aku anggapnya itu kan kegiatan sosial, bukan pekerjaan yang mengikat, yang pokoknya aku tiap hari harus
posting gitu, aku harus ngejar followers sekian gitu, aku nggak membebani diriku dengan itu gitu. Jadi aku anggapnya itu kerja sosial, makanya aku kerjain dengan se-fun mungkin, seikhlas dan setulus mungkin, dengan niat yang baik untuk berusaha untuk bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi aku nggak mau memaksakan diri untuk itu. Kalau pas ada waktunya panjang, aku bikin sekaligus banyak, terus aku simpen di kayak aplikasi untuk konten planner gitu loh. Kayak udah tahu nih nanti seminggu ini apa aja yang mau diupload, seminggu depan udah apa aja yang mau di ini gitu tuh udah disimpan di situ gitu. Jadi bikin konten itu nggak harus tiap hari gitu. Terus pakai aplikasi apa Mbak? Itu nggak pakai preview. Oh, preview. Aku pakai preview. Terus kalau untuk kegiatan screen time yang lain, paling atur waktunya itu kayak ini, kita sesuai itu tadi ya, kita sadar dengan tujuannya. Aku buka artikel ini tujuannya buat apa, aku buka tayangan ini tuh buat apa gitu. Tapi bukan berarti aku tiap hari serius terus ya. Kadang-kadang aku juga buka hiburan, kayak apa hal-hal yang lucu atau apa gitu, lapor Pak segala macam. Kadang aku juga nonton, tapi disesuaikan dengan kebutuhan saat itu gitu. Dan disesuaikan sama kegiatannya. Misalnya nih, aku lagi manggang kue atau lagi nyuci baju atau apa yang kira-kira aku butuh waktu nunggu ini 20 menit misalnya gitu. Aku cari tayangan di YouTube yang durasinya segitu, gitu, supaya nggak lupa waktu gitu. Atau yang kurang dari itu gitu, supaya saat tontonanku selesai, pekerjaanku juga selesai gitu. Atau misalnya aku nyetrika, setrikaannya sekian banyak nih, kayaknya 1 jam nih kelar nih, berarti aku boleh nonton film yang panjang nih. Aku nonton movie yang di YouTube kan, walaupun aku nggak langganan Netflix dan sebagainya, aku suka nonton film juga di YouTube. Bisa nonton film yang lumayan panjang, misalnya durasinya 1,5 jam. Berarti nanti 30 menit aku bisa lanjutin di saat yang lain gitu. Atau misalnya kadang-kadang namanya mama ya, abis nyetrika pinggangnya pegel dan segala macam, oke lah 30 menit bonus nih. Kan tadi baru 1 jam tuh nonton filmnya, masih setengah jam lagi kan, baru selesai. Oke lah setengah jam nggak apa-apa gitu aku nonton. Jadi aku sesuaikan tuh, jadi supaya aku nggak lupa waktu kayak gitu. Jadinya terus aku mematikan notifikasi juga, semua kayak media sosial, online shop dan sebagainya, itu notifikasinya cuman aku pasang yang memang benar-benar penting aja gitu. Dan nggak jadi kita nggak bentar-bentar ting tong kita buka, bentar-bentar kita nggak kayak gitu kayak gitu. Jadi kalau untuk saat ini sih nggak terlalu terganggu lah gitu sama pengaturan screen time itu tadi gitu. Tapi dulu ya tadi ya, melalui proses latihan gitu, teman-teman yang belum bisa seperti itu bukan berarti jadi kayak ya aku belum bisa tuh kayak gitu tuh, nggak apa-apa, yang penting kita mau latihan aja, nanti lama-lama bisa kok. Ya itu tadi aku setuju juga tuh yang soal notifikasi, karena aku pun juga menerapkan itu gitu. Jadi awal-awalnya tuh aku juga sebenarnya kayak pasang tuh semua notifikasi, mulai dari WhatsApp, grup apalagi yang udah banyak banget itu. Terus IG juga kan sekarang udah tuh kayak ada notifikasi likes, itu ada notifikasi DM, itu ada notifikasi untuk komen juga itu ada. Itu kayak ngeganggu banget, emang ngedistraksi banget, apalagi kalau lagi kerja dan posisinya mungkin HP ada di samping kita gitu lah, itu udah pasti udah kedistraksi sih, itu udah pasti. Jadi makanya aku sekarang juga nerapin kayak mungkin message apa yang paling penting, kayak misalnya message dari orang tua itu udah pasti harus nyala gitu ya. Terus misalnya grup-grup yang emang penting, misalnya grup-grup kerja itu emang udah pasti harus nyala, cuma di luar itu ya nggak nyala gitu. Itu kayaknya notifikasi bener-bener life changing sih kalau menurut aku. Kayaknya bener-bener ngaruh banget sih fokus kita ketika misalnya, apalagi kalau emang kita tuh tipikal yang nggak bisa jauh-jauh dari handphone gitu. Jadi ya mau nggak mau notifikasinya harus dikurangin supaya nggak gampang ke distract. Sama tadi mungkin yang aku highlight juga adalah kita kalau kita mau pakai gadget atau misalnya mau pakai digital tuh harus tahu juga, tadi ya di awal juga udah sempet nyebutin juga Mbak Lis, kalau kita harus tahu tujuannya apa. Oke, kalau misalnya emang lagi butuh hiburan, kita cari tahu nih hiburan yang sekiranya gue lagi butuh hiburan 20 menit, ya udah cari film atau mungkin video yang 20 menit gitu, sehingga kita nggak kebablasan gitu sampai bervideo-video kita tonton gitu.
Oke. beberapa waktu gitu. Mhm. Sebenarnya yang paling menjebak itu Instagram atau media sosial kayak model apa ya, TikTok short dan Mhm. sebagainya itu loh gitu. Itu tuh sangat menjebak gitu kalau kita nggak berusaha untuk mindful, itu kita gampang banget terjebak itu. Contohnya gini deh, kita ke Instagram mau cari apa ya, misalnya resep atau mau cari apa gitu, kita kan klik search itu kan, kita lupa tadi kita mau ngapain, yang ada kita scrolling scrolling. Nah itu tuh butuh latihan banget buat nggak seperti itu gitu. Kita Mhm. pasti lupa loh tadi tujuannya, perasaan tadi tujuannya mau ngelihat apa gitu, tapi lupa gitu, kita jadi lupa waktu. Apalagi kalau misalnya pas lagi buka Instagram, terus kalau misalnya apalagi kalau misalnya aku sering banget tuh, misalnya sebelum buka Instagram aku di e-commerce gitu ya, aku ngecek apa gitu, terus tiba-tiba di Instagram muncul Oh iklannya. iya Wah, iya iya iya. jadi ke distract, oh iya ternyata itu tadi yang aku Algoritmanya cari ya. begitu. Iya, iya, kayak gitu, jadi ya emang Sama itu begitulah. apa, online shop itu juga aku mati-matiin semua itu gitu, karena kan dia kan selalu ada ini kan promo-promo. Terus Mm-mm. kayak sekarang algoritma di itu kan juga udah pinter banget ya, udah canggih banget. Jadi kita misalnya nih buka apa ya, kalau ini misalnya buku anak gitu, itu kita nggak jadi beli padahal kita cuma window shopping gitu, atau kita cuma ngecek harga doang misalnya gitu, bukanya tuh cuman mungkin semenit gitu, kayak cuma ngecek harga barang itu doang gitu. Pas kita udah tutup, kalau kita nggak matiin notifikasi, dia pasti akan ini, bunda jadi nggak beli ini, pasti ada tuh Nah, iya notifikasi bener, notifikasi itu kan. Nah ya itu tuh apa sih, ganggu banget, dan itu ganggu. bisa bikin kita jadi impulsif gitu. Itu Hmm. lebih baik dimatiin, kalau aku ya matiin. Oke, noted banget nih. Nah, aku juga penasaran nih, mungkin dari teman-teman juga penasaran juga gitu ya, kayak gimana sih Mbak Lis tuh menerapkan digital decluttering gitu di kehidupan sehari-harinya gitu. Digital decluttering ini juga mungkin ada kaitannya juga, misalnya ketika lagi browsing kan itu biasanya ada tuh history-history. Nah, itu kan history-history juga pasti sangat berpengaruh juga tuh untuk kayak memorinya atau untuk apa namanya si kekuatan si laptop atau si gadget kita gitu kan. Nah, mungkin ada nggak sih Mbak kayak jadwal-jadwal tertentu ketika Mbak kayaknya nih harus di pangkasnya atau harus di apa namanya sortir gitu file-filenya gitu. Kira-kira ada nggak jadwal tertentu gitu? Misalnya mungkin seminggu sekali kah, atau mungkin abis ngambil video atau ngambil foto langsung hapus nih yang nggak kepake gitu? Gimana? Hmm. Hmm. Oke, kalau itu tuh kita bisa bagi dua ya, yang bisa kita lakukan secara berkala dan kita lakukan saat itu juga, atau maksudnya nggak nunggu lama gitu. Nah, kalau yang kita lakukan secara berkala, kalau aku ya, aku berbagi pengalamanku sendiri. Kalau yang aku lakukan secara berkala itu biasanya kayak misalnya hapus email, karena email tuh banyak banget hal-hal yang nggak perlu tuh, kayak kita transaksi apa namanya e-commerce saja, kita beli udah ada email, kita apa sih, kayak Tokopedia menunggu pembayaran Anda itu ada email, terus iya pembayaran sudah diterima berhasil, email lagi, cuma satu kali transaksi loh itu. Terus paket Anda sudah sampai di mana, email lagi gitu. Itu satu transaksi aja udah banyak banget email gitu, itu cuma dari satu e-commerce doang gitu, belum lagi email-email promosi yang lain gitu. Nah itu biasanya aku secara berkala tuh, bisa seminggu sekali gitu atau 2 minggu sekali paling lambat, itu pasti aku bersihin. Terus kayak rapihin laptop. Kebetulan laptop kan aku masih berdua sama suami aku. Dan biasanya yang nggak rapi itu kan suamiku tuh gitu. Kalau aku biasanya langsung aku rapihin folder-folder dan sebagainya. Nah kalau suami aku tuh biasanya lumayan berantakan gitu. Nah itu biasanya aku rapihin, tapi itu bisa mungkin sebulan atau dua bulan sekali, agak panjang ya, karena nggak terlalu banyak sampah sebenarnya kalau di laptop itu. Paling kayak ini aja, rapi-rapihin. Misalnya kayak, oh file kerjaan taruhnya di sini, foto keluarga taruhnya di sini, terus apa aku tulisan aku taruhnya di mana, pokoknya kayak gitu penataannya gitu. Itu sih nggak perlu sering-sering lah, sebulan 12 kali bisa. Terus kayak apalagi ya yang secara berkala itu email, terus rapihin itu, terus sama kayak aplikasi-aplikasi itu juga. Tapi kalau aplikasi aku sekarang udah lumayan disiplin sih, pokoknya kalau ada aplikasi yang aku udah nggak pakai, aku pasti langsung hapus gitu. Tapi itu oke untuk kita 2 minggu sekali lah atau sebulan sekali ngecek email apa aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita, semuanya kita pakai atau enggak gitu. Terus apa ya, nah karena aku itu tadi ya udah melalui proses latihan yang lumayan itu, jadi banyak digital decluttering yang aku lakukan saat itu juga. Jadi nggak berkala lagi, tapi udah kayak otomatis aja gitu. Contohnya misalnya kayak apa ya, grup-grup. Nah, karena kan anak aku dua dua nih pada sekolah, grup sekolah itu kan banyak banget gitu grup.
orang sama orang tua, grup yang ada gurunya, grup pelajaran ini itu kan banyak gitu. Nah itu biasanya aku clear chat setiap hari. Itu setiap hari pasti aku clear chat. Jadi setiap ada email WA masuk, aku lihat isinya apa nih. Kalau isinya penting kayak misalnya, oh besok ngumpulin apa atau ada PR halaman sekian atau pokoknya pengumuman yang penting, aku langsung kasih tanda bintang. Setiap pengumuman penting aku kasih tanda bintang. Jadi setiap akhir hari langsung aku clear chat semua. Jadi kayak cuman WA yang cuman kayak basa-basi atau cuman kayak apa sih? Kan nggak semuanya penting lah istilahnya itu. Nah, itu aku langsung bersihin semua. Grup-grup RT, grup pokoknya grup-grup semua grup lah gitu. Itu yang penting-penting langsung aku kasih tanda bintang, jadinya bisa tiap hari di clear chat gitu. Terus kayak misalnya foto-foto ini ya, foto-foto habis acara atau habis kayak misalnya nih habis acara keluarga gitu. Kadang-kadang kan kita foto-foto banyak tuh. Belum lagi ntar titipan-titipan kayak misalnya, fotoin dong gitu. Ntar kirim ke HP aku ya, pakai HP-mu dulu misalnya kayak gitu. Nah, itu biasanya aku langsung saat itu juga pas kita perjalanan pulang nih udah selesai acara, perjalanan pulang, itu aku langsung kirim ke yang bersangkutan gitu. Atau kalau misalnya mau di-share langsung di-share ke grup keluarga atau pokoknya langsung aku kerjakan saat itu juga. Terus langsung aku hapus. Nah, untuk foto pribadiku sendiri aku langsung masukin ke Drive, misalnya kayak gitu. Terus apa ya? Video-video konten gitu. Misalnya kita suka bikin reel, suka banyak tuh ya video-videonya gitu. Kadang satu reel bisa misalnya ada 10 video atau 5 video lah paling sedikit misalnya gitu. Nah, itu setelah videonya udah jadi, udah aku post gitu. Biasanya aku cek lagi, ini mana nih yang mau aku simpen, nggak semuanya aku simpen, paling aku ambil beberapa yang oh kayaknya ini nanti masih bisa dipakai lagi nih untuk pembuatan konten selanjutnya atau misalnya videonya aku suka nih gitu, bagus gitu misalnya, itu bisa aku simpan dan itu langsung aku masukin ke folder reels footage gitu. Jadi semua foto-foto di HP aku tuh udah dikasih folder-folder gitu. Ini khusus untuk reels gitu, untuk footage reels gitu. Jadi kalau aku ambil video itu, video yang landscape sama video yang portrait itu pasti aku bedain. Kalau yang portrait kan biasanya ntar buat itu ya reels gitu-gitu kan. Kalau yang landscape biasanya buat video YouTube atau kita bikin video-video presentasi dan sebagainya gitu. Itu biasanya aku bedain tuh footage-nya, folder footage-nya tuh aku bedain gitu. Jadi nanti kalau mencari gampang gitu. Terus kayak screenshot ya, ibu-ibu tuh banyak screenshot segala macam di screenshot kan gitu. Kayak dulu biasanya kalau di Instagram itu kan suka nge-save resep lah apalah gitu ya. Kalau sekarang aku enggak. Kalau misalnya aku ada resep apa yang misalnya aku ini paling aku tonton videonya, cara bikinnya gini oke. Terus aku cari yang captionnya itu ada penjelasan. Ya, kayaknya Mbak Lisnya koneksinya sedang putus ya. Ya nggak sih teman-teman? Kalau di aku sih kok kayak putus ya koneksinya ya. Halo Mbak Lis. Iya. Halo. Iya. Ya tadi sempat keputus Mbak. Nyampe mana ya? Nyampe tadi nyimpen resep, pilihnya yang ada keterangan di caption. Ada yang ada keterangan di caption, langsung aku screenshot, terus langsung dirapihin dimasukin ke folder resep. Jadi nanti kalau mau nyari resep ya tinggal buka folder itu lagi kayak gitu. Atau misalnya kita screenshot apapun lah, mau screenshot quote, mau screenshot apa, semua udah ada foldernya masing-masing gitu. Terus kayak konten-konten gitu ya, karena kan ngurus beberapa akun gitu, pasti kan ada kayak konten-konten banyak tuh gitu yang habis kita dari Canva gitu kan. Sekarang aku bikinnya pakai Canva dan semuanya itu aku kerjain di HP, jadi semua ngumpulnya di HP gitu. Nah, biasanya gambar-gambar atau tulisan yang dari Canva itu aku langsung masukin ke content planner atau ke folder yang khusus untuk konten akun itu aja gitu. Akun pribadi sama akun yang itu kan beda gitu. Foldernya tuh beda gitu. Aku masukin ke folder yang sesuai sama tujuannya gitu. Nah, nanti setelah dia udah di post, biasanya langsung aku hapus gitu. Terus kayak apa ya namanya? Kayak semua file-file yang kita masukin yang kita upload ke Instagram itu kan biasanya ke save lagi tuh. Ada ininya lagi kan, ada kayak save lagi gitu kan. Nah, itu dihapus secara berkala seminggu sekali misalnya gitu supaya nggak numpuk gitu. Terus itu
karena mungkin udah ini ya, karena udah berlatih itu tadi, jadi kalau hal-hal kayak itu aku udah otomatis sih, udah otomatis langsung dikerjakan, nggak nunggu seminggu sekali atau dijadwalkan waktu tertentu lagi, tapi udah otomatis aku langsung hapusin. Oke. Wah, banyak banget ya life hack-nya yang didapetin dari Mbak Lis tuh. Jadi yang aku juga mungkin yang relate buat aku, yang aku belum terapin gitu ya, dari yang tadi Mbak udah jelasin, mungkin dari tadi kayak chat WA gitu. Aku jujur bukan yang kayak langsung ngehapus hari itu juga gitu misalnya, tapi kadang emang sampai numpuk-numpuk juga gitu. Karena aku mikir kayak mungkin nanti suatu saat aku butuh, atau misalnya nanti besok-besok Ya, aku ya, butuh ya. gitu. Paling cuma yang aku lakukan adalah ketika ada informasi penting pastinya aku bintangin gitu. Cuma kadang-kadang juga numpuk juga tuh bintang-bintangnya, jadi kayak aduh harus di scroll scroll ini mana ya, kemarin-kemarin ya gitu gitu. Jadi mungkin emang harus di apa ya, di secara berkala gitu ya, dicek ini kira-kira masih penting atau enggak kayak gitu. Sama mungkin tadi yang aku juga setuju yang soal mindahin atau suka mindah apa, bedain yang landscape mana yang potret gitu ya untuk video-videonya gitu. Iya. Karena kalau jujur aku sih masih digabung gitu. Jadi aku paling misahin itu kayak misalnya oh ini untuk footage yang berkaitan sama misalnya pakaian, ini yang berkaitan sama misalnya makanan gitu-gitu. Jadi baru sekedar itu aja gitu. Jadi walaupun bentuknya beda, tetap disamain, tetap digabungin aja gitu. Yang penting kategorinya tuh beda-beda apa topiknya gitu. Kalau aku sih masih kayak gitu ya. Jadi kayaknya perlu dicontek juga tuh yang tadi. Gitu. Terus mungkin nih buat yang awal-awal nih Mbak, mungkin kayak aku gitu ya, masih yang belum juga terlalu terorganisir nih dari segi menentukan file-filenya gitu. Mungkin ketika lagi berproses tadi ya, berproses untuk rajin melakukan decluttering digital, itu awal-awalnya tantangannya tuh apa sih Mbak? Apakah mungkin ada nggak sih di awal-awal Mbak ngejalanin itu kayak ada rasa mager gitu, kayak aduh banyak banget nih file-file gitu, jadi besok-besok aja deh, atau mungkin ya Mbak smooth-smooth aja gitu pada saat ngelakuin itu? Enggak lah, pasti pasti struggling juga, semua orang kan berproses ya gitu, aku juga pernah ada di fase yang kayak gitu, yang mager, yang nggak disiplin, yang apa, filenya semua berantakan dan sebagainya, atau masalah habit pun juga sama gitu loh. Aku pernah ada fase-fase di mana habitku dalam melakukan kegiatan online tuh nggak baik juga gitu loh, nggak semuanya langsung bisa seperti ini gitu, semuanya tuh pakai proses latihan gitu. Nah, mungkin kalau apa ya, itu kan kita ngerasain sendiri tuh, mau nyari apa-apa pusing, terus kayak semuanya berantakan, file penuh gitu, mau mau ambil apa harus hapus dulu, terus apalagi kalau sekarang udah ada anak-anak yang sekolah tuh kadang-kadang apa, materi-materi pelajaran kan banyak yang dikirim ke HP, apa, HP orang tua gitu ya, itu kan kita juga kalau kita pusing yang ngerasain tuh kita sendiri gitu. Jadinya dari belajar dari pengalaman itu kan kita akhirnya tergerak sendiri untuk beberes gitu kan gitu. Terus pernah ada pengalaman naro foto-foto di laptop dan itu tuh hilang gitu foto-fotonya itu, dan itu kan momen yang berharga banget yang nggak bisa diulang lagi kan gitu kan. Itu mungkin salah satunya juga karena kitanya teledor misalnya naruh file dan sebagainya gitu. Nah, pelajaran-pelajaran itu yang aku jadiin motivasi buat rajin beberes gitu. Nah, kalau masalah habit itu biasanya, kalau yang habitnya, kalau tadi kan itu fisik-fisiknya ya, kayak file dan sebagainya, beberes hal-hal yang kelihatan gitu. Tapi kalau habit itu kan kebiasaan yang sebenarnya agak sulit untuk diubah, bisa diubah, tapi kan prosesnya tuh biasanya lebih panjang daripada sekedar beberes yang tadi itu gitu kan. Nah, kalau habit tuh kayak yang menghalangi itu biasanya lebih ke FOMO, kepo sama kehidupan orang, nah kayak gitu-gitu. No, itu juga aku pasti pernah mengalami struggling memperbaiki habit itu gitu loh, yang dikit-dikit pengen pengen lihat kehidupan orang, pengen tahu orang ngapain, terus FOMO untuk ngikutin orang lain gitu. Itu pasti pernah juga ada di fase-fase kayak gitu. Tapi ya itu tadi, belajar gitu loh, untuk berlatih lebih lebih mindful lagi gitu, dan setelah melalui proses panjang itu ya bisa sampai sekarang. Gitu. Iya mungkin tadi benar juga sih, harus belajar dari pengalaman juga ya. Misalnya mungkin ada pengalaman susah nyari file-file tertentu karena mungkin nggak dinamain gitu kan, terus apa namanya, nggak dikategorisasi ke folder-folder gitu, jadi susah sendiri gitu dan jadinya makan waktu banyak gitu. Mungkin jadi dari pengalaman-pengalaman tidak enak itulah kita harus kayak kayaknya emang harus mulai jadi terorganisir nih dalam mengatur si file-file gitu gitu.
Nah, ini ada nih juga nih yang mungkin mau nambahin nih sih. Ada Ibu Dotrista yang udah aku lakukan hapusin keranjang di marketplace. Nah, itu bagus juga tuh. Iya, Ngapus-ngapusin hal apa namanya belanjaan-belanjaan yang kayaknya beneran belum terlalu dihapus atau urgent dipindah ke gitu ya. wishlist? Nah, itu dia tuh. Beneran dihapus atau dipindahin ke wishlist jangan. Iya, dipindahin ke wishlist. Bu Risnya juga nambahin lagi nih, Mbak Lis, kalau grup jual beli aku langsung clear chat, tapi kalau chat suami aku Iya, aku sayang untuk betul. hapus, jadi ke Itu save aku juga semua. buat bukti. Aku juga Iya. kalau chat suami sampai ribuan nggak ada yang aku hapus. Yang biasanya aku langsung chat tiap hari itu grup-grup kayak grup sekolah, grup kelas, grup Mhm, pelajaran, grup RT gitu-gitu ya. Karena mhm, kan biasanya grup-grup itu tuh banyak basa-basinya kan. Kayak misalnya nih grup RT, grup RT kan yang penting-penting kayak misalnya pengumuman, mau ada kegiatan apa, terus kayak info-info, oh hari ini mau ada apa namanya pemeriksaan jentik nyamuk dan sebagainya lah, program-program dan sebagainya. Itu kan langsung dibilang. Tapi yang remeh-temeh itu kan juga banyak kayak misalnya selamat ya ibu ini atas kelahiran cucunya, nah itu kayak gitu-gitu kan tuh memenuhi ini kan, memenuhi apa namanya ya chat-chat itu gitu loh. Nah itu biasanya aku langsung clear chat setiap hari mhm, gitu. Tapi kalau untuk mhm. yang kayak chat kita sama orang tua, chat kita sama suami ya pasti aku nggak clear chat, pasti aku simpan. Iya, benar benar benar. Nah, teman-teman buat yang pengen nanyain juga nih misalnya soal digital decluttering bisa langsung drop pertanyaannya lagi di kolom komen atau di apa namanya di question box gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin aku ada beberapa pertanyaan lagi nih, Mbak, yang juga mungkin relate. Yaitu mungkin ada nih sebagian orang yang bingung gitu. Soalnya tadi di intro juga aku sempat bilang bahwa ternyata sampah digital kita itu tuh ngaruh juga ke perubahan iklim, ke lingkungan. Nah, mungkin Mbak bisa sedikit jelasin gitu, kira-kira apa sih hubungannya sampah digital kita nih, file-file kita yang nggak kita hapus gitu ya, itu ke perubahan iklim gitu. Oke, sependek yang aku tahu ya gitu. Itu apa namanya? Data-data kita, data-data digital kita, entah itu email dan sebagainya, itu kan kita disimpannya itu kan di cloud ya. Cloud itu bukan berarti di awan, tapi dia disimpan di server atau pusat data yang dia itu butuh nyala 24 jam dan menggunakan atau memerlukan energi yang besar sekali gitu. Dan otomatis itu kan juga apa menghasilkan gas emisi gitu kan gitu. Sementara kita sumber apa namanya energi kita itu kan masih banyak yang menggunakan sumber daya alam yang tidak terbarukan gitu kan, yang merusak alam gitu. Dan selain itu gas emisinya itu kan makin lama juga akan membuat apa namanya pemanasan global semakin semakin panas gitu. Nah jadi itu tadi hubungan antara kalau kita bersih-bersih data-data digital kita, apakah itu bisa mengurangi pemanasan global atau enggak gitu. Tapi kalau dari beberapa sumber yang aku baca, memang sebenarnya nggak begitu signifikan ya gitu. Maksudnya kecil sekali lah gitu loh ininya apa efeknya gitu dibandingkan dengan kayak misalnya bahan bakar kendaraan, pabrik dan sebagainya itu jauh lah pasti gitu. Tapi kan kita ini ya, maksudnya hal kecil yang kalau kita lakukan bareng-bareng gitu dan lakukan secara konsisten gitu itu kan juga akan punya dampak sekecil apapun itu oke gitu. Memang kita kan uh, kita start small, memulai dari hal kecil gitu loh untuk apa ya namanya menyelamatkan bumi kita gitu loh, nggak harus yang efeknya gede gitu. Walaupun banyak orang yang menulis atau berpendapat bahwa ya itu mah cuma 0,000 berapa persennya gitu loh, nggak akan terlalu berdampak, apalagi kalau kita sampai ngomongin apa perubahan iklim, pemanasan global segala macam, itu kan efeknya dikit banget gitu. Tapi ya kalau buat kita gitu ya yang memang punya kepedulian tinggi sama lingkungan, hal kecil pun kalau kita lakukan dengan konsisten dan bareng-bareng itu akan memberikan dampak. Dan sekecil apapun dampaknya itu kan sebenarnya bentuk komitmen kita sendiri kan gitu loh untuk melakukan sesuatu buat bumi kita. Nah, itu mungkin buat teman-teman gitu ya masih bingung kira-kira tuh apa sih hubungannya sampah digital sama perubahan iklim? Karena memang bener banget tadi yang Mbak Riz sempat bilang kalau sebenarnya semua data-data kita di digital itu tuh ada gitu tempat penyimpanannya gitu, ada di servernya gitu. Bahkan servernya itu tadi harus 24 jam nyala gitu.
dan itu kan harus disokong sama listrik yang kita tahu lah listrik kita itu masih pakai fosil atau yang tidak terbarukan, dan itu kan pasti akan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman kepo itu kalian bisa riset sendiri aja gitu ya untuk cari tahu lebih lanjutnya, karena memang panjang gitu penjelasannya gitu ya. Cuma memang secara singkatnya itu gitu, apa sih hubungannya sampah foto kita, video kita yang numpuk di gadget kita sama perubahan iklim gitu. Jadi tuh semua yang kita simpan itu emang pasti ada tempatnya teman-teman gitu. Dan setauku juga itu server yang menyimpan semua data-data kita itu kan juga butuh AC yang untuk mendinginkan si server itu gitu, karena AC itu salah satu elektronik yang punya apa ya, penyumbang emisi yang paling gede lah dari elektronik yang lainnya gitu ya, aku baca-baca gitu. Dan ketika kita misalnya contoh ngirim satu email aja, itu aku pernah baca satu email aja itu tuh hampir sama dengan kita nyalain lampu 1 jam teman-teman. Jadi itulah dampaknya gitu. Kalau misalnya kita mungkin kadang kita kan suka lupa ya gitu, misalnya kita ngirim email kita suka nggak teliti gitu ya, sampai berkali-kali tuh ngirim email, misalnya lupa di attachment lah, lupa misalnya typo lah atau apa, itu kita suka berkali-kali gitu ngirim email. Nah itu ternyata ada ngaruhnya juga dari emisi gas rumah kaca itu tadi gitu. Dan mungkin aku pengen nambahin juga, kenapa Mbak, silakan. Iya, bahkan yang aku tahu ya, maksudnya dari ya itu tadi dari yang aku baca-baca dan sebagainya, itu email yang tidak terkirim pun draft-draft itu juga tersimpan di cloud, dan itu juga ikut menyumbang di situ. Betul. Gitu. Satu email aja tuh bisa 0,3 gram menghasilkan emisi karbon dioksida gitu, kayak gitu, dikali berapa banyak yang itu tadi gitu kan, yang kita yang kita bikin setiap hari. Bener-bener. Nah mungkin buat teman-teman juga nih yang udah ngerasa kayak gue udah ngapus nih file-file gitu, tapi perlu dicek juga misalnya kayak di komputer gitu. Misalnya walaupun kita udah delete, jangan sampai lupa cek di recycle bin-nya misalnya gitu. Itu perlu juga tuh, kadang-kadang orang suka lupa tuh recycle bin, terus mungkin di trash-nya, di trash email itu tuh juga harus dicek juga. Jadi kayak 2 kali lah kita harus nge-delete sama cek juga tuh kayak kotak-kotak sampahnya itu apakah udah bersih atau belum gitu, karena tetap juga ngaruh juga gitu teman-teman. Nah, tapi selain menghapus data itu tadi, ini ya, yang mungkin dampaknya akan sedikit lebih besar gitu daripada sekedar menghapus file-file itu, mengurangi penggunaan listriknya sebenarnya. Gitu. Jadi dengan kita nggak kecanduan sama gadget gitu, ya kayak misalnya tadi aku ya gitu, aku jarang nonton TV dan sebagainya, itu kan sudah menyumbang ke situ gitu kan, sudah mengurangi penggunaan listrik. Jadi emang apalagi kalau penggunaan gadgetnya itu hanya untuk sekedar hal-hal yang kita menghabiskan waktu atau kita nggak jelas tujuannya buat apa. Iya, sekedar membatasi screen time itu sebenarnya punya efek yang juga gede loh buat emisi gas rumah kaca gitu. Oke, kalau dari mungkin kita bakal ngomongin soal dari sisi ini kali ya Mbak, kayak produktivitas sedikit gitu ya. Nah kira-kira nih dari secara rutin dan konsisten menerapin digital decluttering gitu ya, ada nggak sih Mbak kayak positifnya gitu ya dari produktivitas, mungkin dari hemat waktu dan lain-lainnya gitu yang Mbak rasain gitu? Sebenarnya yang paling banyak pengaruhnya itu lebih ke mental health sebenarnya ya gitu, karena kan kita jadi lebih fokus, terus kita jadi lebih mindful dengan apapun yang kita lakukan gitu loh. Kita buka YouTube tuh buat apa, kita buka Instagram itu buat apa, kita kan semuanya tuh kita tahu tujuannya buat apa dan semua bertujuan gitu. Terus otomatis kan kita lebih hemat waktu juga, terus nggak stres karena kita nggak kepo dengan kehidupan orang dan dengan hal-hal. Kita ini kan sekarang hidup di era banjir informasi ya gitu loh. Kita buka Instagram aja tuh kita nggak bisa request loh apa yang mau keluar pertama kali di situ, postingan siapa dan isinya apa tuh kita nggak bisa request gitu. Itu bisa apa aja gitu, yang bahkan hal-hal yang sebenarnya kita mungkin nggak perlu gitu. Atau misalnya kita kita yang tadinya mau search sesuatu, kita pencet search, itu timeline kita tuh kadang-kadang apa aja bisa muncul di situ gitu loh. Kita tuh udah memasuki itu tadi, overload gitu otak kita gitu, kalau kita nggak pinter-pinter untuk sadar dengan
ini tuh penting apa enggak buat kita, ini tuh apa namanya kita butuh atau enggak dan sebagainya gitu. Itu kita bisa stres sendiri gitu. Belum lagi dengan pengaruh media sosial yang itu mungkin teman-teman juga udah tahu ya, maksudnya efek buruknya secara psikis buat kita tuh apa gitu. Maksudnya kayak insecure dan sebagainya gitu. Karena kita selalu melihat kehidupan di media sosial itu semuanya serba sempurna, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan juga mengurangi stres. Kalau kita bisa membatasi itu sangat mengurangi stres dan sangat memperbaiki kondisi mental health, produktivitas, fokus gitu kayak gitu. Selain itu ya itu tadi apa namanya kita jadi berpartisipasi secara tidak langsung ya berpartisipasi terhadap penyelamatan planet atau lingkungan kita. Ya, jadi Iya banyak gitu. banget ya manfaatnya. Banyak banget manfaatnya dan aku jadi inget mungkin Mbak juga tahu gitu ya ada salah satu public figure namanya Marisa Anita. Marisa Anita nih dia bahkan udah sering lah gitu diwawancara sama orang-orang kayak dia benar-benar nggak punya media sosial sama sekali padahal dia public figure gitu. Dia cuma punya Twitter, dia cuma punya X doang dan itu juga dia nggak ngefollow siapa-siapa. Jadi dia cuma kayak gunain X itu buat nge-update dia lagi sibuk apa, misalnya dia lagi ada project film atau apa kayak gitu-gitu. Karena bahkan dia S2 aja itu digital media gitu. Jadi dia bahkan udah bilang kayak emang media sosial tuh setoksik itu gitu dan dia ngerasa kayaknya eh, kalau nggak pinter-pinter nih kita memandu diri kita dengan banjirnya informasi itu kita pasti bakal terhanyut lah dengan si apa namanya informasi-informasi yang ada di dunia digital gitu. Terus dia juga bilang kalau untuk update informasi karena dia juga kan seorang jurnalis juga itu dia bahkan dari omongan orang misalnya kayak temennya lagi ngegosipin ini oh ternyata ini lagi rame loh jadi akhirnya dia googling sendiri gitu jadi bukan bukan Iya. bukan update di media sosial tapi justru dari omongan orang gitu jadi wah itu sampai segitunya ya ternyata media sosial itu gitu. Oke. Jadi salah satu orang yang bikin aku dulu jatuh cinta sama digital minimalism dan jatuh cinta sama hidup minimalis sebenarnya dari Marisa Anita Oh sebenarnya. iya. Salah satu tokoh yang aku amazed gitu sama dia gitu. Maksudnya dari tulisan-tulisannya, terus kayak semua apa namanya interview-interviewnya dia gitu. Itu semuanya tuh buat aku itu menginspirasi banget gitu loh dan setelah aku berlatih itu aku sekarang juga jadi kayak gitu loh aku tuh nggak ngikutin apa namanya apa yang sekarang lagi viral dan sebagainya itu aku nggak ngikutin itu gitu tapi ya itu tadi dan itu bener kita tuh pasti akan tahu aja dari orang Iya. entah itu dari suami kita entah itu dari temen tahu nggak ada ini atau sekarang ini nah, itu tuh kita pasti akan tahu aja walaupun kita sebenarnya nggak dengan sengaja mengkonsumsi itu gitu loh kayak gitu dan selain itu kita juga apa namanya kebiasaan kita untuk memilah itu tadi memilah informasi digital itu membuat kita itu jadi punya critical thinking gitu kita jadi nggak gampang terkompori sama berita-berita yang nggak jelas dan sebagainya karena kan kita kalaupun misalnya ada hal penting atau berita penting yang pengen kita ikutin misalnya nih kita mau ngikutin apa ya perkembangan Palestina sekarang atau apa kita akan cari dari media yang kredibel gitu atau dari apa namanya platform-platform yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu bukan cuma dari sekedar informasi-informasi yang kita nggak jelas dari mana gitu. Itu juga kayak kita misalnya mau belajar sesuatu kan sekarang di media sosial itu semua orang bisa bikin konten apapun itu. Ada orang yang bukan nggak punya basic psikologi dia bisa bikin tiba-tiba bisa nulis kayak 7 tanda anxiety disorder bla 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 tanpa dia punya background pendidikan yang cukup atau punya apa ya istilahnya punya keahlian untuk menentukan itu gitu dan akhirnya banyak orang-orang generasi muda kita itu yang self diagnose gitu karena banyak apa namanya konten-konten seperti itu gitu. Nah dengan kita terbiasa atau berlatih untuk menyaring informasi kita jadi nggak gampang untuk terpengaruh sama hal-hal seperti itu gitu. Kita jadi lebih kritis lah gitu loh sama apa ya berita-berita yang kita terima. Ya, apalagi banyak banget ya berita-berita hoax gitu kan gampang banget orang bikin konten tinggal apa ya bikin take video langsung upload aja tanpa tahu ini tuh benar atau kredibel atau Iya, enggak betul. gitu. Oke, my last question nih Mbak. Mungkin ada nih teman-teman yang mau tergerak gitu langsung eksekusi gitu nih. Kayak pengen ya langsung nerapin sih digital decluttering ini gitu. Mungkin untuk step-step awal gitu nih buat pemula gimana sih untuk mulai ngelakuin digital decluttering gitu.
Kalau untuk fisiknya mungkin bisa ini ya, dari kita sempetin lah waktu kita, karena kalau kita nggak memaksa diri kita itu kita nggak akan sempat, kita pasti akan mager terus gitu. Sempetin waktu untuk paling nggak ngecek foto-foto deh gitu, ngecek foto-foto. Kalau ada foto-foto yang kan kita kadang ambil foto itu posisinya sama, backgroundnya sama, waktunya sama, tapi kita ambilnya banyak gitu loh. Yang beda tuh cuman kayak dari grading gambar atau dari posisi mata terbeda. Yang beda tuh cuman itu doang. Nah itu bisa kita ambil tuh salah satu aja, kayak gitu. Coba deh dari foto dulu, dari hal-hal yang kalian seneng gitu, dari foto, terus misalnya dari aplikasi. Kan itu kan hal yang fisik yang kita gampang ya, untuk uninstall, untuk beresin, untuk dihapus gitu. Terus kalau email mungkin agak mager ya gitu. Yang menarik dulu deh foto, aplikasi, chat di HP, mana yang masih di apa namanya mau diterusin atau mana yang udah selesai gitu. Grup-grup gitu. Stiker-stiker HP tuh kan itu juga memenuhi itu. Stiker-stiker banyak yang berkirim stiker itu kan. Terus kayak ini notifikasi gitu. Itu kan bisa kita setting. Nah, kalau untuk habit kita bisa mulai dari apa namanya mindful dengan siapa-siapa yang kita follow, konten-konten apa yang kita ikutin, channel-channel apa yang kita subscribe gitu. Dan aku tuh biasanya ini YouTube itu historinya selalu aku bersihin secara berkala, entah seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kenapa? Karena kalau nggak dibersihin, kita pasti akan ini tersuggest sama konten-konten yang kita sebenarnya nggak perlu. Akan tahu-tahu ada aja ini apaan? Perasaan aku nggak pernah apa sih nggak pernah nyari ini atau nggak pernah nonton ini, kok tiba-tiba ada gitu konten-konten apa sih yang kayak disarankan gitu loh. Nah itu timeline kita tuh bisa berantakan. Nah kalau kita nggak bersihin secara berkala tuh pasti akan berantakan. Yang akhirnya kita akan lupa waktu untuk nonton-nonton hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlukan itu gitu kayak gitu. Mulai dari situ dulu, nanti lama-lama apa namanya kesadaran itu akan muncul perlahan-lahan. Oh ternyata ini aku nggak perlu ya. Oh ternyata ini. Terus sama ini juga apa namanya belajar untuk kalau mau sharing sesuatu di media sosial apapun itu ya, status WA, kayak grup keluarga, grup apapun itu, coba dipikir ulang gitu. Ini penting nggak sih? Gitu. Ini harus ya aku share gitu. Jangan setiap ada informasi apa aja tuh di share tanpa kita ngelihat itu perlu atau enggak gitu, kayak gitu. Tapi itu latihan ya, perlahan-lahan. Benar. Oke, banyak banget nih insight yang udah kita dapetin dari Mbak Lis gitu. Banyak banget tips-tipsnya tadi, praktek-praktek yang bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Apalagi ya buat pekerja-pekerja yang mungkin pekerja digital atau mungkin orang-orang yang pastinya bekerja di depan laptop atau menggunakan handphone dan lain, itu pasti tadi tips-tips yang udah dikasih sama Mbak Lis tuh berguna banget nih gitu. Aku juga tadi sempat nyatet beberapa dan kayaknya bakal langsung dieksekusi, terutama yang WA sih. Kayaknya aku banyak banget di chat-chat WA yang harus di apa ya, di review ulang gitu, mana sih yang aku simpen dan mana yang enggak gitu. Oke, makasih banyak Mbak Lis untuk waktunya, sharing-sharingnya. Aku makasih banget buat segala apa ya, waktu dan tenaga yang udah diluangin buat hari ini, dan sehat-sehat terus ya Mbak untuk keluarganya ya. Itu semoga kita bisa collab lagi kapan-kapan. Iya, sampai ketemu. Iya, makasih teman-teman udah join. Sampai ketemu di IG Live minggu depan. Waalaikumsalam.